Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengudara, untuk terus berbagi ilmu pengetahuan, terutama ilmu matematika di Nusantara. Kita sapa dulu siswa SMP dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap diberikan kesehatan, semangat untuk belajar ilmu matematika. Bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, kita wujudkan siswa-siswa Indonesia yang tangguh dalam matematika. Kepada siswa dan kepada orang tua serta guru dimanapun Anda berada di Indonesia ini, jangan terlalu sungkan, jangan ragu-ragu untuk terus berkomunikasi bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika sebagai satu tujuan untuk menjadikan matematika menjadi ilmu yang menyenangkan di Nusantara. Oke guys, kita akan lanjutkan pembahasan soal kita pada siang ini. Kita akan coba pembahasan soal-soal yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Kita tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan kepada siswa Indonesia, mari kita bersama untuk mewujudkan ilmu matematika menjadi ilmu yang menyenangkan. Oke guys, kita lihat coba soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama tentu kita menyapa SMA kelas 11. SMA kelas 11 kita masuk ke dalam bab 8, aturan pencacahan. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pada buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk halaman 63, nomor 8 dan nomor 9. Semoga soal ini bermanfaat bagi kita untuk menjadikan matematika ilmu yang menyenangkan. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan soal. Yang pertama guys, tentukan banyak susunan pemain yang berbeda dari tim bola voli yang terdiri dari 10 pemain bila salah seorang selalu menjadi kapten dan seorang lain tidak bisa main karena cedera. Nah, ini soal yang sangat baik sekali, soal yang memerlukan pemikiran yang baik untuk harus dapat menjawab soal ini. Yang pertama ada beberapa kata kunci yang harus kita perhatikan. Di sini timnya itu harus berbeda. Nah, ini dia. Terdiri dari 10 pemain, seorang selalu menjadi kapten dan seorang lainnya tidak bisa bermain. Jadi kalau kita lihat tim bola voli itu kan satu tim itu ada 6 orang. Nah, ini kita harus kuasai konsep-konsep dasar seperti ini karena tidak mungkin tidak tahu bahwa banyak pemain bola voli itu ada 6 orang. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kita tahu bahwa kalau pemain bola 11, kalau pemain takraw ada 3. Kalau pemain voli tentu ada 6. Oke, itu hal-hal yang sangat lumrah yang harus kita perhatikan. Nah, ada informasi bahwa dikatakan satu orang itu dia harus selalu menjadi kapten. Berarti posisi kapten itu hanya ada satu orang, satu. Berarti setelah muncul satu, karena dia ada 10 pemain, seharusnya di sini kan 9. Tinggal 9. Tetapi ada informasi lain, seorang lain ini katanya tidak bisa bermain karena cedera. Jadi kalau begitu pemain berikutnya itu ada 8 orang guys. Oke, satu telah muncul, satu cedera, berarti satu lagi di kolom kedua ini tinggal 8. 8 terus menjadi 7, 7 terus menjadi 6, 6 terus menjadi 5, 5 terus menjadi 4. Karena ini merupakan perkalian bilangan menurun, merupakan suatu syarat bahwa akan terjadi susunan permainan, susunan pemain yang berbeda. Jadi kalau di sini seharusnya 9 karena tadi 10 pemain, satu sudah diisi maka di sini 10 tinggal 9.
karena ada informasi tadi 1 cedera, maka kita putuskan ini tinggal 8 guys. Nah, 8. Jadi berapakah susunan pemain? Berapakah susunan pemain bola voli yang dapat dilakukan? Yaitu susunannya adalah 1 dikali 8 dikali dengan 7 dikali dengan 6 dikali dengan 5 dikali dengan 4. Nah, hasil perkalian ini cari sajalah pakai kalkulator. Oke. Jadi kita sudah lihat guys soal yang tadi gitu. Jadi ada beberapa kata kunci yang harus kita perhatikan, diantaranya adalah dia itu harus berbeda. Yang kedua, dalam suatu tim pemain bola voli itu ada 6 orang. Jadi dari 6 orang itu akan kita lihat 10 orang ada yang akan disusun menjadi 6. Tapi dengan syarat 1 telah menjadi kapten dan 1 telah cedera. Sehingga 1 tidak bisa diikutkan dalam pertandingan. Nah, jadi seperti itu, konsep-konsep seperti itu yang harus kita pahami dengan baik agar cara menjawab soal ini tetap pada arahan yang benar sehingga mendapatkan jawaban yang dibutuhkan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke guys, saya rasa anak siswa SMA kelas 11 sudah begitu mantap dengan ilmu-ilmu seperti ini. Kita pastikan kita akan lanjutkan dengan soal yang berikut. Oke guys, kita lihat guys soal nomor 9. Berapa banyak cara untuk menempatkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan duduk berjajar tanpa membedakan tiap anak? Jadi kata kuncinya ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan duduk berjajar tapi tidak membedakan tiap anak. Jadi kalau begitu untuk mendapatkan susunan seperti ini tentu dia menyusun 5 baris kan gitu. Dia ada 3 anak, 5 perempuan duduk berjajar. Tentu kemungkinan yang dapat dibentuk susunannya adalah menyusun n objek yang berbeda. Jadi kalau menyusun n objek yang berbeda itu kan perkalian hanya digunakan faktorial saja. Misal Anda menyusun 5 orang, berarti dicari dengan 5 faktorial. Berarti hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 5 faktorial, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Karena kita tidak membedakan harusnya laki-laki sama laki-laki saja, perempuan sama perempuan saja. Ini kan tidak. Boleh posisinya di mana saja. 5 orang objek disusun menjadi 5-5. Itu konsepnya ialah n faktorial. Seperti ada konsep huruf ABC. Huruf ABC ini mau kita susun kemungkinannya adalah ACB, BCA, BAC, CBA, dan CAB. Ini kalau ada 3 objek yang berbeda, maka dapat disusun menjadi 6 objek. Dari mana datang 6 objek ini? Yaitu 3 faktorial, karena objeknya berbeda, yaitu 3 kali 2 kali 1. Syaratnya apa? Objeknya harus berbeda. Sama dengan soal ini. Objeknya berbeda, 3 laki-laki dan 2 perempuan, berarti ada 5 objek yang berbeda. Tentu cara mencarinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kali 2 dikali 1. Atau dengan kata lain ini 5 faktorial. Nah, ini jawabannya.
Jadi kalau begitu, apa yang kita lihat pada dua soal yang dipersembahkan oleh Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika pada kali ini, itu sangat mudah untuk dipahami dan sangat memiliki penjelasan yang sangat detail dan terperinci. Kita ingat beberapa aturan tentang menyusun n objek yang berbeda. Kita ingat menyusun beberapa objek kalau dia tidak sama dengan ketentuan-ketentuan tertentu seperti soal nomor 8. Satu orang menjadi kapten, satu orang tidak bisa main karena cedera. Nah, hal-hal seperti ini harus dapat dijawab dengan baik, guys. Oke, saya rasa siswa Indonesia dimanapun Anda berada, pada siang yang berbahagia ini kita telah melaksanakan pembahasan dua soal, di mana kata kunci dari sukses bermatematika adalah sering berlatih, sering melihat ilmu-ilmu tentang matematik. Makanya karena kurangnya bahan ilmu matematik di dunia maya ini, tugas dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk mengisi ruang dunia maya Indonesia dengan ilmu-ilmu matematika yang berguna. Sehingga dari manapun Anda berada, siswa Indonesia di Nusantara dapat mengakses, dapat melihat ilmu matematika yang bermanfaat untuk kita. Yes, Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika bersama program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bertekad untuk terus mengisi dunia maya dengan ilmu-ilmu matematika yang bermanfaat. Yes, 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 yes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.